Hai semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai rangkaian arus searah atau rangkaian DC. Oke, yang perlu kita perhatikan pada rangkaian arus searah adalah yang pertama mengenai hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff, selanjutnya kita akan bahas mengenai rangkaian tertutup atau sering kita dengar dengan rangkaian loop. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai rangkaian hukum Ohm dulu. Untuk hukum Ohm itu sendiri di SMP juga sudah kita bahas mengenai hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, atau field sering kita bahas mengenai V sama dengan I kali R. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Kirchhoff. Untuk hukum Kirchhoff itu sendiri ada dua, yaitu hukum pertama dan hukum kedua. Untuk hukumnya yang pertama disebut bahwa arus masuk sama dengan arus keluar, berarti terdapat adanya titik percabangan. I masuk sama dengan I keluar. Ada yang disebut dengan titik percabangan, artinya pada rangkaian kita akan mendapati rangkaian itu berbentuk paralel. Selanjutnya hukum kedua jumlah aljabar GGL ditambah jumlah I kali R itu sama dengan 0. Oke, berangkat dari hukum Kirchhoff kita bisa mendapati yang namanya beda potensial pada rangkaian. Untuk nilai beda potensial pada rangkaian bisa kita cari dengan dua cara. Untuk mencari beda potensial kita bisa cari dengan dua cara. Cara pertama, jika kita punya rangkaian, misalnya ibu gambar dulu rangkaiannya. Misalnya kita punya rangkaian bentuknya seperti ini. Oke. Di sini ada R1, R2, R3, R3. Selanjutnya di sini ada GGL1, GGL2. Nah, pada rangkaian ini terdapat titik percabangan. Ini dia. Ibu bilang ini sebagai titik A dan ini sebagai titik B. Nah, sekarang kita mau mencari beda potensial dari A ke B. Untuk mencari beda potensial dari A ke B ada dua cara. Cara yang pertama yaitu pada jalur pendek. Yang selanjutnya pada jalur panjang. Jalur panjang ada dua, yaitu dari kiri maupun dari kanan. Jadi kita punya dua jalan pendek sama jalan panjang. Yuk kita ke jalan pendek dulu. Untuk jalan pendek kita bisa cari nilai beda potensial dengan cara V AB sama dengan RP. RP itu adalah R total. Kita lihat R1, R2, dan R3. Untuk nilai R1, R2, R3 itu disusun secara paralel. Berarti kita paralelkan dulu ketiga resistor itu. Selanjutnya GGL1, R1. Berarti GGL1 semua anggota bagian 1 adalah GGL1, R1 tambah GGL2, R2 tambah GGL3, R3. Begitu selanjutnya ya. Semua berpasangan. Sudah? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang VAB jalan pendek. Ini adalah VAB jalan panjang. Ini jalan pendek ya, VAB jalan pendek. Berarti kita sekarang bahas mengenai VAB jalan panjang. Untuk jalan panjangnya, VAB jalan panjang. Untuk mencari VAB jalan panjang,
Kita lanjut dengan contoh. Contohnya adalah rangkaian berikut ini. Ibu punya rangkaian R1, R2, R3, GGL1, GGL2, GGL3 seperti pada gambar. Nah, kita perhatikan pada gambar ini ada dua rangkaian tertutup atau dua loop. Nah, sebelumnya langkah pertama yang harus kamu perhatikan adalah kamu harus tentukan dulu arah arus. Arah arus pada titik percabangan. Kamu kunci dulu titik percabangan ada dua, atas dan bawah. Kamu bebas memilih baik itu atas maupun bagian bawah. Ibu ambil bagian atas. Ibu harus tentukan dulu arus yang masuk siapa dan arus yang keluar siapa. Nah, pada bagian ini, di bagian kanan, bagian kanan ibu, itu adalah ruang 1. Kemudian di bagian kiri adalah ruang 2, di bagian tengah adalah ruang 3. Nah, ibu mau buat tanda panahnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, berarti ada dua tanda panah yang masuk percabangan dan ada satu tanda panah yang keluar percabangan. Ibu tandai ini adalah I1, I2, dan ini adalah I3. Berarti yang masuk adalah I1 dan I2, yang keluar adalah I3. Oke. Nah, setelah kita gunakan, kita tentukan arah arus. Nah, sekarang kita menentukan arah loop. Menentukan arah loop bagaimana? Terserah. Kamu mau buat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, bebas. Karena nanti hasilnya akan diperoleh mana yang benar arahnya. Tanda minus berarti arahnya kebalikan, tanda plus berarti searah. Ibu mau buat arahnya menjadi seperti ini. Untuk loop 1, arah loopnya searah dengan arah jarum jam. Untuk loop 2, arah loopnya berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi ibu dapati bentuk rangkaian ibu seperti ini. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas langkah pertama, yaitu langkah pertama menentukan arah arus. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan arah loop. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus yang pertama yang kita gunakan adalah hukum pertama, Kirchhoff. Untuk hukum pertama adalah I masuk sama dengan I keluar. Arus masuk adalah I1 sama dan I2. Berarti I1 tambah I2 sama dengan arus keluar sama dengan I3. Ibu sudah dapat satu persamaan. Dari satu persamaan ini ibu bisa cari I1 dan I2, yaitu I1 sama dengan I3 dikurang I2 dan I2 sama dengan I3 dikurang I1. Nah, pada persamaan ini ibu sebutlah ini persamaan pertama. Nah, kita sudah dapat persamaan pertama. Ini adalah senjata awal kita untuk menyelesaikan masalah mengenai rangkaian arus searah ini. Selanjutnya kita sudah dapat langkah ketiga. Nah, next kita langkah keempat. Langkah keempat kita perhatikan masing-masing loop. Kita perhatikan masing-masing loop. Perhatikan loop 1. Oke. Kalau kita perhatikan loop 1, arah loopnya adalah searah dengan jarum jam, arah jarum jam. Kita berangkat dari sini. Untuk mendapati loop 1 kita gunakan rumus hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Selanjutnya, yuk kita mulai dari loop pertama. Loop pertama bertemu dengan kutub negatif. Berarti GGL-nya adalah negatif GGL1. Selanjutnya yang kita jumpai adalah kutub positif GGL3. Berarti positif GGL3 ditambah pada bagian ruang 1 adalah arus 1 yang anggotanya adalah R1. Maka I1R1 tambah. Selanjutnya kita masuk titik percabangan. Kita ketemu dengan I3. Anggotanya adalah R3. Maka I3 R3 sama dengan 0. Oke, kita sudah temukan persamaannya. Nah, perhatikan, sudah dapat persamaan ini. Kita sudah dapat persamaan ini. Ibu bilang ini persamaan ke-2. Selanjutnya kita perhatikan untuk loop 2. Kita lihat loop 2. Loop 2. Yuk, kita perhatikan loop 2. Nah, kalau kita lihat dia berlawanan arah jarum jam. Kita ikutin dulu perjalanannya. Ketemu tanda minus dulu. Berarti untuk sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL pertama yang kita jumpai adalah minus GGL 2. Selanjutnya kita jumpa dengan kutub positif GGL
3 positif GGL3 tambah di sini adalah I2, anggotanya adalah R2, maka I2 R2 tambah di sini adalah I3, anggotanya adalah R3, maka I3 R3 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan ketiga. Berarti ibu sudah punya 3 persamaan. Nah, selanjutnya cara terakhir adalah mensubstitusikan. Ya, sebelum kita mensubstitusikan, kita masukkan dulu nilainya. Misalnya ibu punya R1, R2, R3 masing-masing adalah R1, R2 dan R3. Misalnya ibu punya R1 adalah 2, R2 adalah 6 dan R3 adalah 3. Jadi ibu punya nilai R1, R2, R3 masing-masing adalah 2, 6, 3. Selanjutnya untuk GGL 1, GGL 2, GGL 3, ibu punya adalah 6, 12, 9. Jadi ibu sudah punya nilai masing-masing. Untuk R1, R2, R3 masing-masing adalah 2, 6, 3. Untuk GGL1, GGL2, GGL3 masing-masing adalah 6, 12, 9. Yuk kita masukkan nilainya masing-masing. Kita masukkan nilainya ke sini. GGL1 minus GGL1 ini dia. Berarti minus 6 tambah GGL3 9 tambah I1 adalah yang kita cari. Sedangkan R1 adalah 2. Berarti di sini adalah 2 I1 tambah R3 nilainya berapa? 3. 3 I3 sama dengan 0. Oke? Nah, kita punya persamaan 2 I1 tambah 3 I2 sama dengan pindah ruas menjadi minus 3. Sudah, nah dari sini berangkat dari sini berkembang persamaannya menjadi persamaan kesekian. Nah, kita perhatikan untuk loop 2 tadi ada I2 dan I3, sedangkan di sini ada I1, I2. Kita mau substitusikan nantinya. Maka untuk persamaan ini kita harus ubah menjadi I2 dan I3. Caranya gimana? Ini kan I1. Ibu mau ubah menjadi I2 dan I3. Kita lihat persamaan pertama. Siapa I1? Ini nilai I1. Berarti I1 bisa ibu masukkan? Boleh. Sehingga nilai minus ini berubah menjadi I1 ini kita ubah menjadi I3 kurang I2. Yuk langsung aja. Berarti di sini adalah I3 kurang I2. Berarti I2 tambah 2 I3 sama dengan minus 3. Kenapa? I1 nya adalah I3 kurang I2. Berarti 2 I3 kurang 2I2 tambah 3I2 kurang 2I2 tambah 3I2 adalah I2. Ini adalah persamaan. Ibu kunci ini sebagai persamaan ketiga. Oke, berarti kita sudah punya persamaan ini. Yuk kita masuk ke loop kedua. Tadi loop kedua seperti ini, masukkan nilainya. Siapa minus 2? Minus 12. Minus 12 tambah 9 tambah R2 nya berapa? R2 nya adalah 6I2 tambah 3I3 sama dengan 0. Atau minus 12 tambah 9 berarti minus 3. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Berarti ini menjadi 2I2 tambah I3 sama dengan minus. Karena ini tanda minus maka pindah ruas menjadi 1. Oke? Nah, ini bukan sebagai persamaan keempat. Sudah sama-sama bagi 3 nanti, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita sudah punya persamaan ketiga, persamaan keempat sudah memiliki ada kesamaan masing-masing. Kita substitusikan kedua persamaan ini menjadi I2 tambah 2 I3 sama dengan minus 3. Kemudian 2I2
kita kurangkan. Berapa? 3i3 sama dengan berapa ini minus? 7. Maka i3 sama dengan minus 7 per 3 dalam ampere. Oke, selanjutnya kita akan mencari, kita sudah dapat nilai i3. Sekarang kita cari i2 dan i1. I3 bisa kita substitusikan dengan persamaan ketiga. Substitusikan nilai i3 dengan persamaan i3. Yuk kita masukkan. I2 tambah 2 i3 sama dengan minus 3. I2 tambah 2 minus 7 per 3 minus 3. Maka i2 sama dengan minus 3 pindah luas plus 14 per 3 sama dengan 5 per 3 ampere untuk nilai I2. Sudah dapat nilai I2, sudah dapat nilai I3, maka kita cari nilai I1 dengan cara yang mana? Kamu bisa substitusikan nilai I3 I2 ke salah satu persamaan. Nah, ini mau pakai yang ini, nyari I1, boleh? Boleh, ya. Maka I1 sama dengan I3 dikurang I2. Masukkan nilai I3. I3 nya adalah minus 7 per 3. I2 nya adalah 5 per 3, berarti minus 5 per 3 sama dengan berapa? 12 per 3 atau 4 ampere untuk nilai I1. Yo, buat ini di bawah biar selaras. Minus 4 ampere itulah untuk nilai I1 nya. Oke, berarti sudah kita punya nilai I1 minus 4, I2 5 per 3 dan I3 minus 7 per 3. Sudah? Selanjutnya kita mau mencari beda potensial titik AB. Kita mau mencari beda potensial titik AB. Kamu bisa gunakan salah satu rumusnya, yuk. Kita gunakan rumus yang lebih mudah aja. Ibu mau cari jalan lebih panjang, yang panjang. Yang mudah ibu lihat rumusnya adalah ini yang lebih sederhana. Maka untuk VAB bagian ini ibu tulis di sini ya. VAB-nya sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R. Ibu mau pakai ruangan ini. Ibu mau pakai ruang 1 atau sebelah kanan ya. Ibu mau pakai sebelah kanan. Ibu berangkat dari A, kemudian berjalan ketemu I, berpapasan dengan I tapi berlawanan. Ingat, berpapasan dengan I tapi berlawanan, berarti nilainya berlawanan. Nilai yang berlawanan adalah minus. Perhatikan ya. Oke, ibu mau ketemu dulu dengan si GGL nih. GGL berarti foto pertama. Berarti plus GGL 1. Selanjutnya ibu ketemu dengan ini dia. Selanjutnya ibu sampai titik B. Berarti plus GGL 1 tambah I-nya siapa? I1. Ibu ketemu I1 tapi berlawanan arah, berarti minus. R-nya siapa? R-nya adalah R1 I1. Siapa GGL 1? Yuk masukkan nilainya 6 tambah minus R1 adalah 2, I1 adalah minus 4. Berarti 2 kali minus 4 8 sama dengan 14 volt. Oke, itu dia. Jadi sangat simpel dan sangat mudah ya. Kamu bisa gunakan salah satu rumus untuk menyelesaikan masalah. Demikian untuk materi kita mengenai rangkaian arus arah atau rangkaian DC. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada channel berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye.